Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang peristiwa tutur dan tindak tutur. Yang akan kita bahas pertama adalah peristiwa tutur. Kemudian berikutnya tindak tutur. Oke, jadi dalam bahasa Inggris peristiwa tutur itu adalah speech event. Adapun pengertiannya menurut Yule, an activity in which participants interact via language in some conventional way to arrive at some outcome. Jadi, peristiwa tutur itu adalah aktivitas atau kegiatan di mana peserta tutur atau partisipan itu berinteraksi, berkomunikasi, untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Kemudian menurut Hare, interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran yang melibatkan penutur dan lawan tutur dengan satu pokok tuturan dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Jadi pengertian sederhananya adalah suatu kegiatan berkomunikasi ya dalam waktu, situasi, dan tempat tertentu. Jadi peristiwa tutur itu memiliki syarat. Kapan komunikasi itu disebut peristiwa tutur? Tidak semua peristiwa komunikasi yang ada di masyarakat itu disebut peristiwa tutur. Misalnya saja dalam suatu peristiwa di mana terdapat banyak orang, ya, lalu lalang, ramai, kemudian ada yang bercakap-cakap, orangnya itu ganti-ganti, misalnya ada penjual, ada pembeli, itu tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa tutur karena peristiwa tutur itu harus memiliki tujuan tertentu. Ada pokoknya. Bisa juga ada pokok pembicaranya tapi tidak tetap, atau tidak menentu. Ya, untuk lebih jelasnya Himes menjelaskan 8 komponen peristiwa tutur itu yang diakronimkan sebagai speaking, ya, SPEAKING. Yang pertama S itu setting atau scene. Ini adalah tempat atau waktu, ya, terjadinya peristiwa tutur itu. Kemudian bisa jadi juga misalnya ketika kita berbicara di lapangan sepak bola pasti harus teriak, ya, karena ramai. Atau kita berbicara di perpustakaan itu pasti beda, jadi tergantung dari tempatnya. Participants adalah pihak yang terlibat dalam pertuturan. Seorang itu bisa jadi pembicara atau penutur, bisa juga jadi pendengar. Jadi posisi pembicara atau penutur tidak selamanya itu sampai selesai, kecuali misalnya khotbah atau ceramah. Dia tidak bisa berganti peran, hanya berperan sebagai penutur saja. Yang lawan tuturnya berfungsi sebagai pendengar. Berperan sebagai pendengar. Kemudian kalau pada peristiwa percakapan yang biasa, seseorang itu bisa sebagai pembicara, kemudian berganti peran yang lain, lawan tuturnya lagi yang berbicara, maka dia menjadi pendengar. Kemudian ends atau purpose. Ends di sini maksudnya purpose atau goal. Jadi ada tujuan, ada pokok tertentu yang dibicarakan, ya, seperti itu. Lanjut ada act sequences. Di sini mengacu pada bentuk ujarannya atau isi ujarannya. Misalnya kalau sedang kuliah umum itu pasti akan berbeda topiknya ketika berbicara di pesta, ya, seperti itu. Kemudian key ini berupa tone atau spirit. Maksudnya tone di sini adalah caranya, nadanya dalam berbicara, ya. Ada yang serius, ada yang senang, ada yang mengejek, ada yang bercanda, seperti itu.
Kemudian instrumentalities atau instrumennya, jalurnya, ya, bisa berbicara secara langsung, bisa juga melalui media, telepon, ya, telegraf, dan seterusnya, lisan atau tertulis. Norms ini berkaitan dengan bagaimana norma seseorang itu dalam berinteraksi. Apakah bagaimana cara dia bertanya, bagaimana cara berinterupsi, ya, dan lain sebagainya. Norms itu berkaitan dengan norma atau gimana ya, cara dia menyampaikan, seperti itu. Kemudian genre di sini bentuk dari komunikasi kita itu, apakah dalam bentuk narasi, puisi, doa, dan seterusnya. Oke, ini menurut Himes, ya, 8 kriteria dari yang namanya peristiwa tutur. Ya, ini kalian bisa baca. Di sini saya juga jelaskan setting and scene, participants, ends, sequence, key, instrumentalities, norms, and genre. Kalian bisa baca nanti. Oke. Berikutnya adalah tindak tutur. Nah, tindak tutur. Saya jelaskan dulu masalah traditional grammar. Jadi, dalam traditional grammar hanya ada 3 jenis kalimat. Yang pertama yaitu deklaratif, yaitu kalimat pernyataan yang tujuannya untuk mendapatkan perhatian pendengar. Itu toh, ya. Kalau interrogatif itu kalimat bertanya, ya. Pasti kalau bertanya tujuannya untuk mendapatkan jawaban, ya, selain perhatian. Kemudian imperatif itu perintah. Selain untuk mendapatkan perhatian pendengar, juga bertujuan untuk menyuruh sebenarnya. Kalau imperatif itu menyuruh melakukan sesuatu, ya, yang mendengar kita itu kita menginginkan dia untuk melakukan sesuatu. Nah, ternyata dalam pandangan para ahli, ya, tidak sesederhana itu. Bisa saja kalimatnya itu bentuknya memang bertanya, tapi ada tujuan tertentunya. Oke, bisa saja kalimat pernyataan, tapi bukan cuma ingin mendapatkan perhatian. Oke. Nah, ahli yang melihat adanya fungsi lain dari traditional grammar itu adalah, yang pertama adalah Austin. Austin adalah yang pertama kali mencetuskan teori speech act. Ingat itu, ya, tahun 56. Kemudian mulai terkenal, mulai populer ketika ditulis dalam buku The Speech Act and Essay in the Philosophy of Language. Ini karangan dari Searle, ya, John Searle, tahun 69. Jadi dalam Speech Act itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah lokusi, locutionary act, ilokusi atau illocutionary act, dan perlokusi atau perlocutionary act. Nah, kalau lokusi itu adalah satu kalimat linguistik, ya. Jadi dia hanya berupa susunan kalimat linguistik, oke, yang memiliki makna. Kemudian masuk di dunia nyata, keluar dari konteks linguistik, maka itulah yang disebut ilokusi. Nah, ilokusi ini adalah ketika si penutur mengucapkan kalimat, dia memiliki tujuan tertentu mengatakan itu. Oke, nanti saya berikan contoh. Kemudian perlokusi adalah dampak dari kalimat yang dituturkan tadi. Jadi misalnya begini, ya, di dalam satu ruangan kuliah ada dosen, ada mahasiswa. Dosen berkata, di sini panas, ya, gitu misalnya, ya. Lokusinya itu adalah kalimat di sini panas, ya. Itu saja. Kemudian ilokusinya, tujuannya dosen mengatakan di sini panas, ya, itu apa? Ya. Secara tersirat
dia menginginkan mungkin AC dinyalakan atau pintu dibuka, jendela dibuka, seperti itu. Itulah namanya perlokusi. Jadi dampak dari apa yang disebutkan oleh dosen tadi, itulah namanya perlokusi. Ilokusi tujuannya. Oke. Kemudian kalimat deklaratif tadi, lokusi tadi, ya, itu Austin bagi dua. Yang pertama adalah kalimat konstatif, dan yang kedua adalah performatif. Kalimat konstatif adalah kalimat yang berisi pernyataan saja, ya, seperti ibu itu cantik sekali. The girl is beautiful. Itu saja, pernyataan seperti itu saja. Itu konstatif, dan namanya konstatif, konstan, tidak memiliki tujuan tertentu. Tapi yang memiliki tujuan tertentu adalah performatif. Kenapa disebut performatif? Karena kalimat itu disebut untuk menuntut atau menginginkan seseorang melakukan perform atau perlakuan, ya. Ini yang akan kita dalami dari apa yang disebut Austin deklaratif. Jadi deklaratif itu bagian dari lokusi, ya, sama dengan lokusi. Oke. Nah, tapi ada syaratnya kalimat performatif itu bisa terjadi. Nah, itulah yang namanya velocity conditions. Menurut Norquist, velocity conditions refers to the condition that must be in place and the criteria that must be satisfied. Jadi ada kriterianya yang harus dipenuhi jika suatu kalimat performatif itu terjadi. Nah, itu namanya velocity conditions, ya. Yang pertama, ucapan itu dilakukan oleh orang yang berwenang atau memiliki kedudukan dalam situasi tertentu. Misalnya dalam sebuah seminar atau sidang ada pimpinannya, ya. Dalam sebuah pertandingan ada wasitnya atau jurinya. Nah, ini semua adalah orang-orang yang berwenang. Jika dia menyebutkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang dalam konteks situasi tersebut, itulah namanya performatif. Oke. Yang kedua, peristiwa baku. Artinya peristiwa itu, peristiwa pengucapan itu ada rangkaiannya, ya, tidak terjadi begitu saja. Ada peristiwa yang mendahului dan setelahnya. Kemudian yang ketiga, partisipan, ya, partisipan maksudnya orang lain selain yang menuturkan, selain orang yang berwenang itu ada. Mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh performannya atau yang menuturkan itu. Oke, harus serius mengikuti, ya. Kemudian yang keempat, peristiwa atau kegiatan dilakukan secara lengkap. Maksudnya misalnya dalam sebuah upacara, ya, semua ritualnya atau rangkaian acara dalam upacara itu harus diikuti. Nah, misalnya dalam contohnya itu kalimat performatif ada di pernikahan, ya. Kemudian keagamaan. Nah, upacara pernikahan misalnya ijab kabul. Ijab kabul itu kan yang memulai pertama adalah yang menikahkan atau imamnya, ya, kemudian diikuti oleh yang menikah. Apa yang diucapkan oleh imamnya itu, yang menikahkan itu namanya performatif, karena dia memiliki wewenang untuk menikahkan orang, seperti itu, dan semua orang yang menyaksikan itu turut serta. Oke, itu syaratnya, ya. Tadi sudah masuk semua dalam contoh itu. Kemudian keagamaan, kenegaraan, kemiliteran, peresmian. Ya, misalnya peresmian gedung, ya, dengan ini saya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim saya resmikan, dan seterusnya. Kemudian ada prosesi gunting pita misalnya, seperti itu, ya. Oke, itu ada rangkaiannya, ada rangkaian acara sehingga kalimat performatif itu dianggap berlaku. Nah,
pembagian performatif itu menurut subjeknya itu ada dua. Yang pertama adalah eksplisit. Apa perbedaannya eksplisit dengan implisit ya? Tergantung dari subjeknya. Kalau eksplisit ya ada pelakunya yang mengatakan itu, misalnya saya atau kami. Ya, contohnya saya meminta maaf, kami berjanji ya, dalam kalimat kalimat pernyataan itu ada pelakunya. Sedangkan kalau implisit tidak ada pelakunya. Misalnya jalan ditutup, tidak ada pelaku di situ, tetapi di balik kata jalan ditutup itu ada pelaku behind the scene yang menginginkan supaya orang lain itu kalau jalan ditutup ya ambil jalan lain, ambil jalur yang lain, seperti itu. Meskipun tidak secara tersurat ada pelaku ya. Kemudian ada ujian, tidak ada pelaku di situ, tapi di balik tulisan ada ujian ada penutur yang menginginkan supaya Anda jangan ribut atau jangan membuat gaduh, harap tenang dan seterusnya ya. Nah, kemudian performative classification, yang pertama ada declaration, representatives, expressives, directives, dan commissives ya. Kalian bisa baca sendiri, ada penjelasannya di situ. Kalau memang ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Kemudian direct and indirect speech act. Nah, kalau explicit dan implicit tadi itu berhubungan dengan subjek ya, mengacu pada subjeknya ada atau tidak. Kalau direct and indirect speech act itu mengacu intinya pada langsung atau ya namanya ya langsung atau tidak langsung, atau lebih dalam lagi adalah kemampuan pendengar mengerti maksud yang disampaikan oleh penutur. Contoh, dalam sebuah kelas, guru mengatakan, ketua kelas, tolong ambilkan kapur tulis. Lagi, guru ini menyampaikan kalimat ini itu secara langsung, memerintah, ya, sehingga si ketua kelas mengatakan, baik Pak, saya ambilkan. Ya, seperti itu. Artinya jelas kalau secara langsung memerintah. Kemudian kalau indirect itu tidak langsung, artinya tidak langsung dia menuturkan kalimat perintah. Contohnya dia bertanya, kapur tulisnya habis ya. Sebenarnya maksudnya ini ambil kapur tulis ya, tapi dilakukan dengan cara indirect atau tidak langsung. Dia bertanya. Tapi tidak sekedar menginginkan jawaban iya Pak habis, bukan. Lebih itu makanya saya bilang tadi, membutuhkan pengertian atau komprehensi pengetahuan dari pendengar dalam memahami apa yang disampaikan oleh penutur. Kapur tulisnya habis ya. Iya Pak habis. Sudah, itu saja tidak akan terjadi performatif. Tapi kalau mengerti akan terjadi performatif. Ya Pak, saya ambilkan. Karena sudah habis apa yang mau dipakai menulis. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah daftar buku yang saya gunakan di bibliografi. Bukunya HR, kemudian bukunya George Yule. Ya, ingat George Yule ini adalah banyak sekali membahas tentang pragmatisme ya dalam bahasa. Termasuk itu adalah speech act. Ya, kalau kalian mau tahu speech act banyak, itu baca-baca bukunya George Yule. Kemudian ada juga dari internet. Oke, thank you very much for your attention. Kalau ada yang belum jelas silahkan kalian tanyakan. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.